Ya, pandemi COVID-19 tidak hanya merugikan kesehatan tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor usaha. Dan salah satu usaha yang paling terdampak adalah jasa transportasi berbasis online yang tentu saja berhubungan langsung dengan masyarakat. Order layanan transportasi online berupa ride sharing atau berbagi tumpangan menurun sejak penerapan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah diberlakukan oleh pemerintah yang kita kenal sebagai social distancing. Ya, Insight kali ini membahas bagaimana kelangsungan bisnis transportasi berbasis online di tengah meluasnya pandemi COVID-19. Di studio bersama saya, Desi Anwar. Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meluas, jumlah pasien positif pun terus meningkat. Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan langkah menjaga jarak atau social distancing di seluruh angkutan publik, baik darat, laut, maupun udara. Dampak dari kebijakan social distancing ditambah dengan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah membuat pengguna jasa transportasi publik menjadi berkurang. Usaha transportasi berbasis online yang berhubungan langsung dengan masyarakat mendapat imbas yang cukup besar dari pandemi COVID-19. Order layanan transportasi online berupa ride sharing atau berbagi tumpangan menurun sejak penerapan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah diberlakukan. Menurut lembaga Statco Analytics yang mengkaji kondisi dua perusahaan transportasi online, yaitu Grab dan Gojek, pengguna aktif transportasi online menurun sejak pertengahan Maret 2020. Rata-rata jumlah pengguna harian kedua moda transportasi itu diperkirakan menurun hingga 17%. Data ini juga menunjukkan penurunan pada minggu keempat bulan Maret, Gojek turun di angka 2,5 juta, sedangkan Grab sekitar 2 juta. Kajian ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap industri transportasi online. Langkah-langkah seperti insentif ketenagakerjaan terutama untuk mitra transportasi online ataupun dukungan dari segi regulasi harus didorong untuk mengurangi beban mereka. Ya, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kian meningkat dari hari ke hari. Nah, agar tidak semakin meluas, pemerintah telah menerapkan physical distancing atau saling menjaga jarak serta belajar dan bekerja dari rumah saja. Nah, hal ini tentu saja berimbas pada dunia usaha, terutama jasa angkutan transportasi online. Nah, untuk mengetahui sejauh mana upaya perusahaan jasa transportasi berbasis online ini bisa bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan membahasnya dalam Insight bersama Neneng Gunadi, Managing Director dari Grab Indonesia. Nah, Grab ini merupakan salah satu perusahaan transportasi berbasis online yang besar di Indonesia. Halo Mbak Neneng. Halo Mbak Desi. Sehat? Alhamdulillah bagus, sehat. harus sehat sih ya sekarang Iya. kita. Yang penting social distancing, Social distancing. ya kita menjaga jarak dan tentu saja melakukan semua SOP yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat ini salah satu yang cukup menyusahkan ya dengan adanya COVID-19 ini. Ada work from home, ada study from home, restoran juga ditutup dan orang juga dianjurkan untuk bekerja dan tinggal di rumah. Ini ada dampaknya tentu saja pada yang namanya ojek online. Nah, bagaimana? Apa sejauh ini dampaknya terhadap perusahaan yang Anda pimpin yaitu Grab? Terus terang memang dampak dari COVID-19 ini sangat-sangat besar. Jadi seperti tadi Mbak Desi sudah katakan bahwa sekarang sebagian besar kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Artinya transportasi ride hailing itu berkurang sangat drastis. Dan itu tentunya berdampak kepada mitra Grab Bike dan Grab driver kami gitu kan. Penghasilannya turun substansial gitu kan. Dan apa yang kami lakukan? Karena kami terus berpikir kasihan dengan mitra kami. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami create dengan
offering-offering yang baru. Ya, produk-produk baru. Produk-produk Tapi sebelum baru. sampai ke situ, kira-kira berapa sejak dimasuknya ya pandemi ini, COVID ini, apalagi di Indonesia, dari awal Maret ya sampai sekarang ini, berapa jumlah pengurangan dari bisnis ini sendiri, dan kira-kira bagaimana dampaknya terhadap bottom line dari perusahaan Grab ini? Sebenarnya demand-nya turun drastis sekali, di bawah 50%. Di bawah 50%? Iya, karena cukup besar dong. itu besar, karena kan mereka semua biasanya nganterin anak sekolah, nganterin orang ke kantor, dan sebagainya. Dari transportasi itu turun drastis. Tetapi at the same time itu untuk jasa pengangkutan dari barang maupun food itu meningkat. Jadi itu yang terjadi. Ya, jadi ada trade off-nya. Oke, ini kan kalau Grab saya lihat kan ada yang 2 roda, Ada 2 roda. ada yang Grab Car 4 misalnya, roda, yang 4 roda. Dari kedua ini ya, yang mana yang paling besar yang menurun, dan dari jumlahnya berapa ya sampai ke berapa, dan ini kan merupakan Grab ini kan nasional ya, walaupun Nasional. banyak di Jakarta. Itu ada pemetaannya kira-kira? Sebenarnya yang penurunannya. sangat terdampak itu tentunya Jabodetabek, kita semua tahu gitu kan. Itu yang paling terdampak, dan memang untuk GrabCar dampaknya lebih jauh lagi karena semua orang yang biasanya naik mobil tidak naik mobil. Biasanya mereka ke kantor atau sekolah. Atau ke sekolah, dan jasa pengangkutan food dan delivery itu banyak menggunakan 2 roda, Ya, 2 roda. bukan 4 roda. Jadi mereka memang dampaknya lebih banyak. Lebih ke 4 roda. Iya, Ada berapa? 2 roda juga banyak Iya. sih. Ada berapa jumlah yang 4 roda yang selama ini dimiliki oleh Grab, dan dengan penurunan itu berapa kira-kira Sebenarnya yang kita bicara 30 hari terakhir ya, karena jumlah angka driver kita 30 hari, 60 hari, 90 hari itu pasti beda-beda Mbak berbeda? Desi. Mungkin. Gitu Ya, kalau kan. paling bagus Kalau itu bisa yang, berapa? Yang paling bagus itu bisa yang tercatat atau yang aktif itu, kalau yang tercatat sekitar 2 juta, tapi kalau yang aktif itu sekitar 1 jutaan, 1 juta lebih. Tapi for the last 30 days, 30 hari terakhir itu, totalnya di Indonesia tuh sekitar di atas 950.000 gitu kan. Jadi Seluruh lumayan Indonesia. ya. Seluruh Indonesia 900. Kalau Di yang atas 950.000. kalau yang 2 roda dari berapa ke berapa? Jadi 2 roda itu sebenarnya totalnya di seluruh Indonesia itu sekitar 30 hari terakhir itu sekitar 720.000 di seluruh Indonesia. Wow, jadi lumayan ya pengurangannya. Ini dampak langsung terhadap bottom line bisnis Grab itu sendiri bagaimana? Walaupun kita tahu kan kalau Grab ini perusahaan IT ya, tapi mitranya itu real people gitu. Dari pertama, untuk dampak terhadap perusahaan itu sendiri, apa yang terasa? Sebenarnya dampak terhadap perusahaan sendiri itu kami bersyukur sekali karena kami itu tidak hanya ride hailing company. Kami adalah super app company. Ya. Jadi ride hailing menurun, itu yang pengantaran delivery, food, delivery barang-barang itu naik, kemudian juga delivery groceries naik, kemudian dengan Grab Health Good Doctor itu improvementnya sangat-sangat drastis karena banyak juga semua orang itu coba ke online konsultasi gitu, karena itu ya sekarang lebih aman lah itu lebih semuanya. aman, dan itu semua kita membantu aktivitas pemerintah. semua justru ke online. Ya, itu. jadi untuk itu kami bersyukur sekali dengan kami super app. Jadi kami tidak hanya bergantung Jadi pada tidak terlalu ride terasa ada kerugian terhadap perusahaan itu sendiri ya. Terasa sih pasti terasa, cuman apakah itu drastis atau enggak, nah itu enggak gitu, karena kita bisa menggunakan produk-produk lain membantu. Jadi kami juga banyak sekali berinovasi, karena kalau lagi kepepet inovasi tambah jalan gitu kan. Dan kami terus terang yang paling penting buat kami adalah bagaimana kelangsungan mitra kami, mitra driver, mitra merchant, semuanya Iya, ini mungkin poin yang paling penting ya, karena mitranya itu sangat bergantung justru kepada servis yang diberikan. Nah, kalau
ya supply-nya itu ada tapi demand-nya berkurang, ini pasti kan ada dampak negatifnya. Bagaimana memitigasinya? Mbak Neni, kita istirahat sebentar tapi kita akan lanjutkan ya perbincangan kita masih cukup lama ya, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita juga masih ditemani oleh Neneng Gunadi, Managing Director Grab Indonesia, untuk membahas lebih dalam lagi mengenai dampak COVID-19 khususnya terhadap jasa transportasi online. Nah, ini mungkin di sini bedanya perusahaan yang basisnya IT, yang online, yang tentu saja sebenarnya tidak memiliki karyawan, bukan seperti misalnya perusahaan taksi atau perusahaan yang memiliki operation ya, manusia yang cukup besar, tapi mitranya bukan robot, mitranya adalah manusia. Nah, ini kan masalah kesehatan. Betul. Ya, masalah kesehatan yang memerlukan juga pengetahuan, tapi juga mitigasi dan lain sebagainya. Salah satu tentu saja yang dilakukan adalah dengan melakukan social distancing, harus juga mungkin mencuci tangan, sekarang perlu sanitizer, perlu masker dan lain sebagainya. Mungkin apa dengan begitu banyak jumlah mitra, istilahnya membantu atau merupakan tanggung jawab lah dari perusahaan yang Anda pimpin sekarang. Memastikan semua sehat semua, tapi juga ketika sakit ada jalan keluarnya. Betul. Jadi terima kasih banget Mbak Desi. Jadi Grab itu sejak awal Februari, jadi waktu di Cina mulai heboh dengan pandemi ini, kami di Grab Indonesia sudah mulai mengedukasi semua driver kami. Jadi kami sudah mengedukasi apa yang harus dilakukan. Edukasinya itu online dan offline. Nah, yang offline itu kami di Grab Driver Center kami bekerja sama dengan Grab Health dari Good Doctor. Jadi dokternya sendiri yang datang dan kemudian menerangkan apa sih COVID-19, bagaimana kita menjaga diri. Itu awalnya di awal Februari, yang lain belum ada heboh di Indonesia, kita sudah mulai heboh. Dan feedbacknya cukup bagus. Cukup bagus, karena mereka suka dan mereka paham. Dan kami tidak hanya offline aja, kami juga melakukan online training terus dan terus, karena edukasi itu tidak bisa sekali. Itu yang pertama. Setelah ternyata pandemi ini makin meningkat di Indonesia, kami punya gerakan Kita versus Corona. Nah, Kita versus Corona itu ada banyak hal yang kami lakukan. Jadi pertama adalah kami memastikan contactless delivery. Jadi kita mengajarkan driver kita apa artinya contactless delivery. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengajarkan mitra merchant kami bagaimana cara membersihkan dapurnya dan sebagainya. Kami juga mengirimkan pedoman, memastikan mereka mengikuti pedoman itu. Bagaimana cara memastikan ini semua diikuti? Jadi memastikan itu kami ada QC, quality control, yang datang tanpa perjanjian. Jadi kami lihat apa yang mereka lakukan gitu kan. Nah, kalau mereka tidak melakukan, jadi semacam sidak lah gitu kan. Kalau mereka tidak melakukan, kita akan suspend mereka sampai mereka benar-benar melakukan pedoman, karena itu penting sekali buat mereka dan karyawannya, buat driver kami, dan juga buat pelanggan kami. Iya, apalagi kalau dengan roda dua atau ya bahkan di satu mobil itu kan pasti social distancing itu betul-betul harus dibarengi dengan ya pakai maskernya, mobilnya juga harus didisinfeksi dan lain sebagainya. Dan kami juga mendistribute temperature gun itu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa karyawan yang bekerja di merchant food itu setiap pagi dicek. Dan driver yang mengambil makanan itu dicek juga. Jadi udah social distancing, kemudian dicek sehingga pelanggan itu merasa aman bahwa memang kami benar-benar peduli terhadap kebersihan ini. Kemudian kami juga punya stasiun-stasiun disinfektasi, artinya kami mengajarkan para driver bagaimana sih mencuci mobil, mendisinfektan mobil maupun motor. Itu kami lakukan juga gitu kan. Dan ini terus-menerus karena ini terus-menerus gitu kan. Dan kami juga mendistribute hand sanitizer dan masker terus dan terus. Kemudian untuk 4 roda, untuk GrabCar itu kami juga mulai minggu ini dan terus minggu depan dan seterusnya itu kami memasang plastik
untuk menutupi drivernya sehingga drivernya aman, pelanggannya juga aman, merasa udah ada social distancing is good gitu kan, tetapi juga memastikan supaya nggak ada yang dropletsnya Dan ini itu untuk seluruh mobil yang Itu merupakan mitra. Iya, dan kami tentunya nggak bisa langsung masif, tapi terus-terusan gitu. Karena kita juga tidak mau mereka semua datang dan berkumpul. Jadi kami Ada berapa persen kira-kira yang sudah di mobil-mobil ini udah disiapkan lah dan juga itu setiap minggu tuh 100 mobil karena apa namanya manufacturernya juga nggak bisa langsung tiba-tiba 1.000, 2.000 gitu kan. Nah kami sudah jadi 1.000 dan terus ini akan terus gitu. Jadi seluruh terus-terusan. Indonesia. Nah ini berarti kan ada cost ya. Selama ini bagaimana perusahaan sudah berapa yang dikeluarkan khusus untuk memitigasi lah, terutama kepada mitra-mitra ini dan juga kira-kira targetnya berapa yang memang disiapkan ini istilahnya dana COVID-19 lah yang Dan mau dana tidak mau harus dikeluarkan. 19 yang kami siapkan untuk yang sudah dan yang akan datang itu $10 juta atau sebesar 160 miliar. 160 miliar. Iya, betul. Itu diambil dari mana? Dari diambil investasi, dari dana budget operasi, kami. dari budget. Dari 10 budget. juta dolar ini. 10 juta untuk Indonesia. Untuk Indonesia, selama berapa lama? Selama ini kan kita nggak tahu sampai kapan mulai, Ya, sampai kapan ini akan paling berakhir. enggak ini 10 juta dolar itu sudah kami sebagian Sudah kecil dialokasikan. mulai dipakai dan akan terus dialokasikan untuk juga untuk kesejahteraan driver kita, untuk kesehatannya dan sebagainya. Karena driver-driver yang diduga COVID Nah, itu dia. dan COVID itu kami kasih santunan. Jadi Apa semacam asuransi? betul sekitar 1,5 juta rupiah untuk 2 roda atau Grab bike, 3 juta untuk Grab car. Dan ini akan terus gitu kan. Dan ini Santunan ini khusus bagi mereka yang terduga dan yang sudah positif. Oke, kalau sekarang yang sudah positif, itu apa tindakan yang dilakukan? Karena pasti mereka kan harus self quarantine dan lain sebagainya. Itu Iya, jadi sesuai apa yang dianjurkan pemerintah gitu kan. Dan kami selalu monitor gitu kan. Mereka tetap harus yang mereka dirawat di rumah, mereka akan tetap di rumah. Kalau enggak mereka dirujuk ke rumah sakit yang memang menjadi rujukan yang diberikan oleh pemerintah juga. dan ini semua dibiayai oleh perusahaan begitu. Kan kalau yang sudah positif COVID-19 Oh ya, itu gratis lah istilahnya. gratis karena itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi ini lebih ke santunan untuk supaya mereka bisa bertahan hidup selama Lebih seperti itu. lebih seperti itu. Baik, kita break sebentar Mbak Neneng, tapi kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Saya Muhammad Bisri. Saya kerja di Gojek ini dari tahun 2016, sekitar 4 tahunan saya. Lumayan buat buat keluarga, bisa buat sekolah, bisa buat kuliahin anak juga. Tapi semenjak ada pandemi ini penghasilan saya turun sangat drastis sekali. Biasanya saya dapat per hari itu 400 ya. Oh, sekarang pengen dapat 50.000 aja susah. Kadang cuma bisa buat ongkos pulang doang. Sebelum COVID tuh Mbak bisa 20 lebih Mbak. Sehari. Sekarang 3 aja udah alhamdulillah Mbak. Ya udah seminggu Mbak. Udah narik-narik. Udah itu karena memang saya kalah di bensin. Kalau kita nyari terus bensin habis. Kalau misalkan pemerintah bisa ngasih kompensasi buat ojol, saya sih nurut aja.
Tapi kalau misalkan kita nggak dapat sama sekali nggak dapat kompensasi, itu kita mau makan dari mana gitu. Terpaksa saya mesti keluar cari nafkah gitu. Yang sekarang dibutuhin sebenarnya sembako, Mbak, dibanding uang. Karena sembako juga kita kan udah jarang. Sekarang subsidi pemerintah aja udah susah. Kita ngantri mesti benar-benar dari pagi. Kalau stok habis selesai udah. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini topiknya adalah nasib pengendara ojek online dan apa solusinya di tengah pandemi COVID-19 bersama Neneng Gunadi, Managing Director dari Grab Indonesia. Mbak Neneng tadi telah bercerita mengenai apa-apa saja yang perusahaan Grab lakukan ya untuk meringankan beban penderitaan lah istilahnya dari mitra-mitranya, dan cukup banyak mitranya baik di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia. Tentu saja dengan adanya social distancing ini demand itu semakin turun ya, khusus untuk ride sharing dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan dengan memberikan edukasi, membagi-bagi masker, hand sanitizer, dan menciptakan inilah kendaraan yang jauh lebih bersih, lebih steril, dan juga bantuan ya bagi penderita COVID-19 ya, ada semacam santunan. Apa lagi? Karena kalau kita lihat juga misalnya ini kan bukan karyawan lah istilahnya, karena bermitra, dan kadang-kadang mereka juga mungkin mencicil dan harus masih tetap ya bertahan hidup. Apa yang bisa dilakukan untuk meringankan mereka khususnya yang tidak mendapatkan banyak order pada saat-saat ini? Jadi misalnya mereka yang masih ada beberapa cicilan dengan kami gitu kan, kami extend, mereka tidak perlu bayar dulu karena kami tahu bahwa sekarang penghasilan mereka sangat minim gitu kan, dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana supaya mereka yang masih mencicil ke perusahaan leasing dan sebagainya, bagaimana mereka dibantu untuk dijembatani untuk diskusi dengan perusahaan leasing beserta OJK sebagai fasilitator. Contohnya dengan siapa-siapa saja itu? Jadi sebenarnya ada asosiasi perusahaan leasing Indonesia yang menjembatani dan bekerja sama baik dengan kami Grab maupun dengan Gojek gitu kan, dengan OJK untuk menerjemahkan apa yang Bapak Presiden Jokowi sudah katakan gitu kan, bahwa tidak ada debt collector yang akan menagih Anda untuk masa yang sulit ini. Nah, itu penterjemahannya seperti apa? Kami bekerja sama dengan Asosiasi Leasing Indonesia maupun dengan OJK untuk bagaimana nih menjembatani. Ini harus ya ini harus diringankan. Ini harus diringankan. Karena pasti tidak ada pemasukan ya mau betul, tidak mau. Tapi bagaimana mekanismenya? Karena kan mekanisme itu yang penting ya. Iya, penting. Apalagi banknya juga sekarang mungkin masih bingung ya, ini sementara menunggu dari OJK. Ini ngomong-ngomong, dengan pemerintah kan ada mengeluarkan berbagai macam stimulus lah. Apalagi sudah ada Perpu dengan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, jadi harus ditangani dengan luar biasa juga. Apa kira-kira dari segi bisnis atau kalangan bisnis yang dibutuhkan pada saat ini untuk memastikan semua kesehatan perusahaan juga tetap terjaga? Jadi sebenarnya kami berterima kasih sekali dengan pemerintah karena pemerintah sangat fokus untuk membantu mitra-mitra kami atau semua orang yang mempunyai informal income gitu kan, dan yang paling banyak di Indonesia, dan itu paling banyak di Indonesia. Iya, sudah mengeluarkan Perpu, PP dan sebagainya. Itu sangat baik sekali. Jadi kami juga sangat berterima kasih karena kami juga diajak untuk sama-sama bagaimana membantu. Diajak ini secara proaktif. Diajak secara proaktif dan oleh pemerintah. Dan didengarkan juga oleh pemerintah. Jadi saya sangat berterima kasih dengan pemerintah. Sekarang yang kita harus lakukan adalah bagaimana menerjemahkan ini, mengimplementasikannya secara cepat. Nah, itu yang sekarang kami bahu-membahu dengan pihak pemerintah untuk bisa mengimplementasikannya secara cepat. Itu untuk membantu mitra kami. Tapi kami juga sebagai company, apalagi upaya yang kami lakukan. Apalagi ini kan sebuah company yang sifatnya sekarang sudah dekakon ya, dan IT ini saya lihat ini justru salah satu sektor yang justru diuntungkan lah istilahnya dengan ini, karena semua fokusnya kepada belanja online, berbisnis online dan lain sebagainya. Nah, Betul. apa yang selama ini sudah diberikan lah
dari segi gotong royong misalnya kuncinya sekarang. Betul sekali. CSR-nya dan juga apa yang lagi yang bisa dilakukan oleh sebuah Jadi perusahaan ada stick wrap. beberapa hal. Mungkin yang pertama adalah dari segi produk bisnis gitu kan ya. Dengan COVID-19 ini jadi kami memikirkan bagaimana kesejahteraan dan keselamatan mitra itu penting gitu kan. Prioritas lah. Prioritas. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami menciptakan produk-produk baru gitu kan dengan memastikan seperti belanja groceries, terus kami create yang namanya GrabMart, terus kami juga bekerja sama dengan Pasar Jaya untuk pasar delivery, kemudian pasar mart gitu supaya pedagang-pedagang itu tetap juga masih bisa berjalan gitu kan. Memiliki aktivitas. Terus kami bagaimana responsnya dan peningkatannya sangat, kalau sangat ada positif. Datanya Sangat dari segi sangat pertumbuhan. positif. Itu baru mulai minggu ini gitu kan. Dan ini akan terus gitu kan. Dan yang untuk pasar ini. Kalau yang lainnya peningkatannya sih tajam sekali Mbak Desi dari delivery barang, groceries, delivery Berapa food. persen peningkatannya? Kalau dari segi ridingnya mungkin turun tadi di hampir di atas 50%. Kalau tapi ini dari peningkatannya di atas 20-30%. Itu terus naik gitu kan. Karena kami melihat bahwa berarti masyarakat juga percaya gitu kan untuk belanja online. Jadi ini butuh lagi sekarang. Butuh dan dipush juga dengan kerjasama dengan pedagang-pedagang pasar. Jadi kami juga membantu pedagang pasar. Kami juga mempunyai produk yang namanya nalangin. Jadi Grab Bike itu bisa disuruh untuk beli sesuatu, ditalangin dulu dengan mereka. Kalau Grab Bike itu sekitar 200.000, nanti pas sampai di rumah mereka dibayar. Kemudian kalau Grab Car Driver itu nanti sekitar 1 juta maksimum. Jadi kalau mau belanja, tolong dong belanjain, istilahnya seperti itu. Itu adalah produk-produk yang kami luncurkan karena kami berpikir inovasi apalagi nih yang bisa kami lakukan untuk membantu para driver dan para merchant kami gitu. Saya lihat di sini justru perusahaan-perusahaan IT inovasi kreativitasnya betul-betul bisa dimanfaatkan ya dengan menciptakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pasar-pasar ini bagaimana bermitranya itu ini dan sudah berapa kira-kira jumlah? Kami mulai dengan pasar di Jakarta gitu kan. Ini ada berapa kira-kira yang sudah? Semua Pasar Jaya. Jadi kita sudah masukkan ke dalam Grab delivery, pasar delivery karena sekarang nggak usah perfect dulu gitu kan. Pokoknya yang jalan dulu. Yang penting ada platformnya. Mereka juga bisa menyuruh Grab Express driver kami untuk jalan. Dan untuk yang pasar mart itu juga sudah dimasukin nomor teleponnya, jadi bisa pilih, oh saya mau dengan pedagang ini, mereka bisa telepon, terus nanti kita yang nganterin gitu. Jadi semuanya itu cepat sekali Mbak Desi, yang harus kita pikirkan gitu, karena dengan begini kami membantu masyarakat semua. Nah tadi gitu. salah satu Grab Health, mungkin bisa cerita sedikit, apalagi sekarang dengan kita sangat peduli ya terhadap kesehatan, perlu inilah bukan saja konsultasi dokter, tapi juga perlu membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Nah ini kerjasamanya. Terima kasih banget, karena dengan Grab Health kami itu pertama konsultasi dokter dulu ya. Konsultasi dokter itu kita memang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengkampanyekan kalau sakit jangan berbondong-bondong ke rumah sakit dulu. Jadi lebih baik kita berkonsultasi online dulu. Self-testing dulu, karena kalau semua ke rumah sakit penularannya bisa jauh lebih cepat, kan kita nggak tahu gitu kan. Tidak melakukan social distancing. Tidak melakukan social distancing, itu yang pertama. Kemudian kami juga memastikan kami memonitor Grab Health, Good Doctor itu memonitor kalau mereka harus di rumah dan sebagainya. Dan berikutnya adalah pengantaran obat-obatan. Pengantaran obat-obatan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit sehingga orang tidak usah menunggu. Karena kalau menunggu itu kan kemungkinan tertularnya juga besar banget gitu kan. Oke, dari segi gotong royong lagi ini, pemerintah kan sekarang memiliki gugus tugas ya untuk percepatan penanganan corona. Yang penting sekarang juga perusahaan, apalagi perusahaan yang cukup besar itu menyumbang lah gitu terhadap kebutuhan dan untuk meringankan. Sudah dan berapa? Kami sudah. Terima kasih Mbak Desi, penting kami sudah. Karena kami sudah. CSR ini diandalkan ini. Betul, kami pertama kali yang kami lakukan adalah kami mendonasikan ke gugus tugas
BNPB. Kenapa kami mendonasikan ke gugus tugas BNPB? Karena menurut kami BNPB yang paling tahu apa yang diperlukan dan kemana didistribusikannya. Jadi kami beserta OVO dan Tokopedia, kami masing-masing sudah mendonasikan masing-masing 1 miliar dan ini kami lakukan 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin kami termasuk company yang pertama yang Tapi nanti ke depan fokus. juga akan. Ke depan juga akan, dan kami juga akan mendonasikan sejumlah alat-alat kepada BNPB dan gugus tugas juga. APD mungkin. APD, kemudian N95, N95, kemudian surgical mask, karena itu masih Iya, sekarang barang langka ini. Masih barang langka, betul. Baik, kita Gitu. istirahat lagi Mbak Neneng, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini ya nasib ojek online dan apa solusinya di masa pandemi COVID-19. Saya ditemani oleh Neneng Gunadi, Managing Director dari Grab Indonesia. Ini salah satu perusahaan transportasi berbasis online di Indonesia. Sekarang bukan saja transportasi ya, tapi apapun kita aktivitas itu semua memerlukan yang online, berbelanja juga online dan juga untuk konsultasi juga kesehatan. semua online. Bahkan kita sekarang juga bisa mencek diri kita ya apakah Betul. kita potensi untuk kena COVID itu juga online. Nah, saya lihat juga Indonesia ini katanya dijuluki sebagai salah satu negara yang paling dermawan, suka gotong royong. Kalau ada diminta bantuan itu langsung dilakukan crowdfunding atau donasi dan lain sebagainya. Nah, termasuk pada saat COVID-19 ini kita lihat banyak sekali inisiatif-inisiatif khusus dari masyarakat, dari komunitas untuk saling bantu membantu. Ini semangat ini bagaimana di Grab dengan mitra yang begitu banyak, tapi juga karyawan begitu banyak, apalagi crowdfunding dan donasi ini semua bisa dilakukan secara online. Iya. Terima kasih Mbak Desi. Tadi saya sudah katakan selain yang 160 miliar atau 10 juta dolar tadi, kami karyawan-karyawan kami juga berdonasi dan kami katakan kalau kalian berdonasi kami akan match. Dan kami masukkan ini bersama-sama dengan benihbaik.com. Crowdfunding ini, donasi ini kami lakukan juga, kami minta juga dari mitra strategis kami untuk bersama-sama, karena banyak sekali yang mengatakan Mbak Neneng bagaimana caranya nih kami mau berdonasi buat para driver-driver ojol, karena semua tahu bahwa dampaknya sangat besar buat mereka. Jadi kami melakukan itu bersama-sama Dengan matching. Nah, ada berapa jumlah karyawan di Grab sekarang? Di Grab Indonesia sekarang itu lebih dari 2.000. 2.000. Bisa kasih contoh cara matchingnya ini? Cara matchingnya adalah dari kami mempunyai yang namanya GrabFlex. Jadi mereka bisa menggunakan dana itu. Setelah mereka mendonasikan itu semua, kami akan matchingkan. Dan itu setiap bulan ada. Gitu. Ada berapa kira-kira yang dikumpulkan? Ini baru mulai, baru Mbak Desi, bulan ini, dan akan terus kami jalankan untuk sampai bulan Juni. Nah, targetnya apakah ada target berapa yang ingin dikumpulkan? Dan sebenarnya karena ini sesuatu yang yang sukarela, kami tidak memaksa, jadi tidak ada target, tapi kami yakin semua peduli. Jadi kami juga minta mitra strategis kami untuk mari kita bersama-sama membantu ojek-ojek online ini. Ini gitu. semangatnya ya. Tapi Ini bagaimana semangatnya. memastikan ini semua akuntabel? Karena kita lihat juga salah satu dari crowdfunding ini atau online ini bisa juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang inilah istilahnya tidak jujur ataupun menggunakan kesempatan ini untuk mencuri dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh sebab itu kami melakukannya bersama dengan benihbaik.com. Jadi mereka benihbaik.com yang akan memberikan accountabilitasnya semua terhadap kami maupun terhadap mitra strategis kami, dan bagaimana cara penyalurannya terhadap seluruh driver kami, itu kami bekerja sama semua dan nanti semuanya diaudit
gitu. Jadi pasti tepat sasaran karena kita tahu siapa yang akan kita berikan dan semua bisa melihat bahwa oh ya benar ini tepat sasaran. Dan banyak sekali terus terang yang menghubungi saya ingin membantu dan kami katakan mari membantu sama-sama dengan kerjasama dengan Benih Baik supaya jelas accountabilitasnya. Iya, dan juga sasarannya juga Dan jangan sampai nanti tepat. hanya numpuk di satu area, Betul. sementara di area lain justru Betul. membutuhkan dan lain sebagainya. Betul. Nah ini akuntabilitas tapi juga tepat sasaran Tepat ini sasaran ini. penting. Ini selama ini bagaimana ini bekerja sama dengan pemerintah dan tadi kan Mbak Nenek mengatakan bahwa ya pemerintah memang sudah melakukan langkah yang baik ya untuk memitigasi ini. Tapi sebenarnya apa sih yang paling penting dibutuhkan oleh sebuah bisnis supaya bisa bertahan? Apalagi kalau misalnya COVID ini akan berlangsung 2, 3, bahkan 6 bulan, mungkin sampai 1 tahun ke depan. Yang pasti akan sangat dalam ya dampaknya terhadap keberlangsungan suatu bisnis. Betul, yang kami selalu mintakan dan kami katakan kepada pemerintah, kalau misalnya ada yang disebut partial lockdown, kami meminta memastikan pada pemerintah bahwa delivery itu tetap harus jalan. Karena biar bagaimanapun masyarakat butuh belanja buat kehidupan sehari-hari, butuh memberi makanan, dan biar bagaimanapun juga ekonomi informal harus tetap jalan. Jadi kami selalu menghimbau kepada pemerintah, tolong kalau misalnya partial lockdown, memastikan bahwa delivery ini tetap bisa jalan dan juga pengantaran orang-orang yang perlu ke rumah sakit atau seperti Mbak Desi atau karyawan di CNN ini perlu datang ke studio, kan mereka juga membutuhkan transportasi gitu kan. Jadi khusus untuk layanan yang sifatnya esensial. Yang sifatnya esensial, terima kasih, betul. Itu yang sifatnya esensial tolong tetap harus bisa berjalan dan saya yakin pemerintah juga mendengarkan dan pemerintah juga memikirkan ini semua secara holistik. Tapi kalau dari strategi Grab sendiri sebagai suatu perusahaan, taruhlah ini terus menerus, ya kita memang ini sebuah perusahaan IT biasanya mereka harus inovatif ya, kreatif, justru bisa jadi peluang ya di tengah tantangan ini. Apa strategi yang disiapkan, strategi luar biasa untuk memitigasi ini semua? Sudah ada? Jadi sebenarnya strategi yang kami lakukan seperti tadi saya katakan, kita agile banget gitu kan dengan situasi yang seperti lincah. Karena gini, karena kalau transportasi menjadi satu hal yang sangat sulit sekarang, jadi apalagi delivery, apalagi kesehatan online, apa semua yang bisa dilakukan online itu kami bisa laksanakan. Jadi itu yang sekarang kami fokuskan. Produk-produk apalagi yang harus kami keluarkan dalam rangka transportasi ini menjadi sangat minimum. Nah itu strategi kami ke depannya. Tapi kami juga percaya bahwa setelah hari raya dan liburan bulan Juni itu kan semua orang akan balik lagi ke kantor, ke sekolah. Ya, kita harapkan sudah lewat ya peaknya, udah lewat ya, bulan-bulan itu. Karena biar bagaimanapun juga work from home untuk 100% itu kan nggak mungkin berlama-lama. Apakah nanti menjadi tim A, tim B dan sebagainya, itu pasti akan ada lagi dan apa yang kami siapkan pas itu ada lagi gitu kan. Transportasi pasti diperlukan lebih banyak lagi dan sebagainya dan seterusnya. Dan kami juga mengedukasi mitra driver kami, misalnya istrinya untuk misalnya menjadi picker di supermarket. Karena sekarang kan permintaannya semakin lama semakin meningkat. Jadi kita edukasi. Picker dan packer juga mungkin. Picker ya. dan packer. Kan harus ada yang packing Betul. Dan itu untungnya seperti yang Mbak Desi katakan, perusahaan teknologi itu juga bisa membantu mentrainingnya secara online karena ada social distancing tadi kan, offline itu jadi susah. Contactless delivery, ini seperti apa? Betul. Jadi kami terus edukasi dan bisa cepat. Kalau ada sesuatu yang baru, kami edukasinya dengan online itu jadi lebih cepat. Dan kami mulai melakukan dengan piloting dulu gitu kan. Oh ini apalagi yang mesti di-improve, apa yang mereka masih belum tahu. Melakukan belanja itu juga harus memperhatikan kesehatannya. Betul. Kan? Mungkin harus
melakukan sanitasi, Iya. atau Dan menggunakan sarung menggunakan tangan, sarung tangan gitu. dan sebagainya, dan menggunakan ini, dan bagaimana mereka memastikan di apa namanya, lajur mana nih tempat belanjanya dan Jadi sebagainya. berarti harus ada orang-orang yang memang tugasnya melakukan survei atau monitoring bahwa Betul. ini semua dilaksanakan ya. Betul. Kita masih ada satu segmen lagi Mbak Neneng, jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai bisnis online ya, khususnya transportasi online di tengah adanya pandemi COVID-19. Saya ditemani oleh Neneng Gunadi, Managing Director dari Grab Indonesia. Nah, sebenarnya semakin meningkat ya layanan, bukan kita yang keluar rumah, tapi barang-barang belanjaan ini semua kita bisa pesan online, sehingga kita semua masih bisa melakukan social distancing, aman di rumah. Tapi tentu saja dengan tetap menjalankan protokol itu. Ya, Mbak Neneng, menjaga jarak. Ini salah satu contohnya di belakang. Contactless delivery. Contactless delivery. Betul. Yang harus dijalankan. Betul. Dan kita Betul harapkan sekali. ini semua dijalankan. Jaga jarak antara 2 meter, tapi ini peralatan dan lain sebagainya itu juga harus dipastikan itu bebas dari virus kan ya? Betul, makanya kalau package-nya itu di-seal. Apalagi untuk makanan memastikan, apalagi ini makanan. Jadi kami juga mendistribusikan seal kepada semua merchant kami, sehingga itu benar-benar rapet gitu kan. Jadi itu aman, virusnya nggak bisa masuk ke Ya. dalam. Nah, contactless ini jadi misalnya kalau ojolnya datang, terus orang di rumah mengambilnya, ini apa SOP-nya yang harus kita ingat dalam menerima barang ini? Jadi pertama adalah menunggu bahwa supirnya distance, ya kan, jaraknya 2 meter. Dia akan mengambil, dan setelah mengambilnya yang di atas, ya, dari bungkusan yang warna merah itu, gitu kan, diambil, dan mereka harus mengelap dengan disinfektan dan dibuka, gitu. Nanti drivernya pun akan mengelap tasnya itu sehingga bersih juga. Meskipun itu tidak terkena kan, waktu mengangkat itu nggak kena. Jadi penting ya untuk menjaga supaya virus itu tidak ditularkan. Jadi setelah masuk ke dalam rumah baru pengemudinya kembali ke motornya. Gitu. Ini betul. Yang dilakukan. Tapi kalau dari karyawan sendiri, Mbak Neneng sendiri bagaimana? Work from home semua sekarang? Sekarang sebagian besar work from home. Tetapi ada beberapa frontliners yang tetap harus di depan, mereka tetap bekerja. Siapa-siapa aja biasanya? Jadi sebenarnya banyak, jadi misalnya yang mensupport para driver di Grab Driver Center, di Grab Lounge kita, kemudian juga customer experience kita yang memonitor atau yang menerima telepon dari para driver maupun para pelanggan kami, itu tetap harus berjalan. Tetapi yang kita lakukan adalah office hours-nya berkurang, yang pertama. Terus yang kedua juga ada tim A, tim B. Tapi tim A nggak boleh ketemu tim B. Itu yang kita lakukan juga. Yang semacam memang shift ya? Semacam shift, karena supaya mengurangi kontak dan mengurangi penularan kalau misalnya ada dari satu tim yang tertular. Jadi itu kami pikirkan tapi juga. Kalau gitu. IT pasti bisa di rumah semua ya. Yang kalau penting yang ada sebagian, wifi, ada iya, sebagian komputer. besar kalau tidak perlu bersinggungan dengan para driver atau pelanggan, itu semua di rumah. Harus di rumah. Nah, Mbak Neneng sendiri lebih banyak di rumah, nggak perlu ke kantor sekarang. Iya, lebih efektif atau tidak sih? Sebenarnya kerja dari rumah itu yang pasti lebih 24 kali 7. Nggak ada jam kerjanya. Karena nggak ada jam kerjanya, dari pagi sampai malam, video conference call, video conference terus. Non-stop gitu. Non-stop. Oke, bagaimana ini, karena kuncinya ini harus menjaga
kesehatan. Tidak Betul. boleh stres. Jangan-jangan kerja di rumah tambah stres. Apalagi kalau di sana harus membagi space itu, ruang dengan anggota keluarga lain yang Betul. juga harus bekerja work from home atau belajar dari rumah. Bagaimana tips-tips kesehatan yang dijalankan Mbak Neneng supaya dari segi fisik dan mental semua sehat dan seimbang? Jadi saya merasakan bahwa ternyata kerja dari rumah itu lebih berat karena jam kerjanya lebih panjang. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya terus terang baru mulai berolahraga, Mbak Desi. Ini penting ini. Iya. Salah satu dari pola hidup bersih dan sehat yang harus dijalani. Betul, saya mulai berolahraga karena saya tahu bagaimana untuk stress release-nya itu memang dengan olahraga. Ini baru saya jalankan, saya malu ini bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, tapi paling enggak saya mulai. Iya. Dan sebenarnya saya sudah mulai. Ada atau tidak ada corona ini harusnya dilakukan Harusnya setiap dilakukan. hari. Jadi ini kayaknya sekarang dipaksa. Iya. Akhirnya saya melakukan itu dan saya merasa jauh lebih baik gitu kan. Jadi saya juga mau memberitahu kepada semua pemirsa untuk berolahraga Mulailah itu penting. berolahraga. Jadi kita lebih kuat, kita Berapa lebih menit segar. itu? Saya sebenarnya berolahraganya itu di cross training 20 menit. Kemudian saya di halaman dengan matahari itu 10 menit. Oh iya, 15 penting menit. sekarang kan berjemur pagi hari. Karena awalnya itu saya di dalam ruangan terus dari pagi sampai malam. Waduh, ini nggak bener nih saya bilang. Jadi akhirnya saya paksakan Kemudian itu. apalagi mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk ya, makanan yang kurang sehat, mungkin bahkan kalau sekarang orang Indonesia paling sering ngerokok dan lain sebagainya. Mungkin waktunya juga untuk berhenti ya. Iya. Merokok ini sudah mulai diperhatikan Sudah. kesehatan, menjaga kesehatan. Jadi, apalagi yang dilakukan? Jadi terima kasih Mbak Desi mengingatkan saya bahwa ini juga bukan contoh yang baik, tapi dengan corona ini memang tolong berhentilah merokok karena merokok itu menyebabkan Iya, sesak paru-parunya. nafas dan paru-parunya menjadi tidak kuat. Jadi semua perokok tolonglah mulai berhenti karena biar bagaimanapun ini menjadi dipaksa, tapi pemaksaan yang bagus kalau saya bilang yang positif. Tapi memang sebaiknya jangan nunggu corona dulu. Kalau gitu. makan-makan yang sehat, vitamin dan lain sebagainya. Ya, vitamin itu jangan lupa, vitamin C itu harus, vitamin D itu juga harus gitu kan. Dan makanan jangan lupa adalah buah, sayur, Ini tiap hari kan, Mane? tiap hari, tiap hari sekarang. Jadi terus terang jadi emang lebih teratur sih, makanan lebih teratur, pola hidup lebih teratur karena kami memaksakan, karena kalau enggak ya itu, Iya. 24/7 itu tidak sehat. Mungkin kalau terakhir ada imbauan supaya mungkin mereka merasa ketakutan bahwa penghasilan berkurang dan lain sebagainya, bisa diberikan semacam inilah gitu assurance atau ya semacam kata-kata yang membuat orang tidak terlalu takut ya di tengah corona ini. Jadi buat para mitra kami semua, mitra ojek online maupun taksi online, kami sebagai perusahaan, kami senantiasa berpikir bagaimana caranya membantu supaya semua masih mendapat pekerjaan, dan kami tidak berdiri sendiri. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah itu sudah juga memikirkan bagaimana membantu dengan adanya Perpu, dengan adanya hari ini stimulus yang cukup besar buat semua sektor informal untuk dapat dibantu. Jadi mari positive thinking, karena semua bisa kita lalui kalau kita bersatu padu melawan corona. Jadi kita versus corona bersama-sama. Iya, baik, terima kasih banyak. We're all in this together. Kita semua harus gotong royong. Harus gotong royong. Dan positive thinking. Positif, dan saya rasa Indonesia pasti bisa lah. Indonesia kalau kita pasti semua berpikir positif, Betul. melakukan kolaborasi dengan baik dan juga saling bahu-membahu membantu. Betul. Iya, karena ya kalau bisnisnya juga rusak ya pasti kita juga semua rusak gitu. Sekali lagi Mbak Neneng, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan lebih aman di rumah ya. Untuk sementara ini harus work from home. Dan demikian My Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa jaga jarak, stay safe, stay home. Sampai jumpa dan
Bye-bye.